Tidak sahur tidak apa-apa Ustadz. Tidak sahur artinya kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala, ya, dan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Disunahkannya sahur kubailal fajri. Sunahkan sahur mendekati fajar. Ya, tadi lebih dikonkretkan 50 ayat baca Quran atau yang mendekati fajar 15 menit, 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah maba'ad. Pemirsa El-Kalam, salah satu sunnahnya puasa adalah sahur. Sekalipun kadang ada sebagian dari masyarakat yang males untuk sahur. Tapi ini bagian dari sunnahnya puasa dan di dalamnya ada barokah. Maka upayakan untuk bisa melaksanakan ini. Ada pertanyaan dari salah satu penanya, Ustadz, waktu yang paling baik untuk sahur itu kapan? Baik, hadir di tengah-tengah kita para asatidz El-Kalam yang akan mengambilkan makhad dari kitab-kitab fikihnya para ulama, dan tafadhol Ustadz yang akan memulainya. Ustadz Imad mungkin. Jazakumullah atas waktu yang diberikan kepada kami jamaah El-Kalam, kaum muslimin, kaum muslimat semuanya. Ya, baik, yang pertama makan sahur ya. Kita ini adalah salah satu sunnah di dalam berpuasa. Tidak sahur tidak apa-apa Ustadz. Tidak sahur artinya kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala, ya, dan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu. Rugi. Kita rugi kalau meninggalkannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan tasaharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokatun, karena dalam sahur itu ada barokah. Ya. Saat kita meninggalkan sahur begitu ya, dengan sengaja ya, tentu saja itu tidak. Fa inna fis sahuri barokatan. Oh ya, maaf, barokatan. Nah, kemudian ya, jemaah sekalian rahimakumullah, kapan kita melakukan sahur? Ya. Apakah jam 7 pagi? Ya, kalau itu namanya sarapan. Sahurapan. Diriwayatkan oleh Imam Tobroni, Nabi Muhammad SAW bersabda, ajilu al-iftara. Takjilkanlah iftar. Ini dari kita mendapatkan kata takjil itu dari bahasa Arab ajala yu'ajilu takjilan, ya, bahasa Indonesia takjil. Dahulukanlah iftar, berbuka puasa. Wa akhiru sahura, dan akhirkanlah sahur. Ya. Maksud mengakhirkan sahur bagaimana? Ya. Ya. Jadi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, maaf saya bacakan hadisnya, an Anasin dari sahabat Anas, an Zaid bin Thabitin dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Zaid bin Thabit, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah, kemudian beliau salat. Ya. Qultu, aku Anas bertanya, kam kana bainal adani was sahuri. Kira-kira waktu antara, karena terdekat ya, dari hadis ini kita mengetahui jaraknya dekat antara beliau selesai makan sahur kemudian sholat. Maka Anas bertanya, kira-kira ya kalau dihitung jarak ya, antara azan sholat subuh ya, dengan Rasulullah menyelesaikan sahurnya itu seberapa? Qala, maka Zaid menjawab, qadra khamsina ayatan. Sekitar ya, kalau dihitung orang membaca Al-Quran itu orang membaca 50 ayat ya, orang membaca 50 ayat antara selesai sahur dengan masuknya waktu subuh atau terbitnya waktu fajar ya. Dan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita ya, ketika pada masa Nabi Muhammad SAW, untuk atasaharu fi ahli, aku
Aku dahulu makan sahur bersama dengan keluargaku. Tsumma takunu min sur'ati an udrika as-sujuda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku selesai sahur langsung bergegas ke masjid, ya, aku masih telat, ya masih masbuk. Karena hanya ketika itu saya ikut sujud bersama Rasulullah, bukan ikut takbir, ya, artinya beliau telat. Artinya apa? Dari sini waktu selesainya beliau Sahal bin Sa'ad dari sahur dengan masuknya waktu fajar itu sangat dekat, ya. Kalau mau ditafsirkan tadi lebih jelasnya hadis yang di atas, ya, jawaban Zaid bin Thabit ketika ditanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, yaitu kalau dihitung orang membaca Al-Qur'an itu sekitar 50 ayat, wallahu a'lam. Ya, mungkin Baik. memperjelas tadi hadis Sahal bin Sa'ad itu untuk atas sahar bi ahli tsumma yakunu sur'atan bi an udrika sholat al-fajri ma'asalah. Artinya di situ menjelaskan tentang disunahkannya sahur kubail al-fajri. Sunahkah sahur mendekati fajar. Nah, tadi lebih dikonkretkan 50 ayat baca Quran atau yang mendekati fajar 15 menit, 20 menit, ya itu. Ya. Ini yang disunahkan, waktu yang disunahkan seperti itu. Alam. 10 menit atau 15? 15 atau 20 menit lah. Ya. Sebelum fajar. Terbit fajar. Ya. Oke. Baik, mungkin ada referensi lain selain dari Ustadz Imad, Ustadz Sikit, Ustadz Thayyib, ya? Cukup. Baik, pemirsa Al-Kalam, sekali lagi dalam hadis riwayat Imam Tabrani, ajilul iftar wa akhirus sahur. Bersegeralah untuk berbuka dan akhirkanlah sahur. Dari pemaparan para asatid bahwa waktu yang paling baik untuk digunakan untuk sahur, ya, merujuk dari Ustadz Imad tadi mengambil riwayah Zaid bin Thabit, ya, bahwa sekitar 50 ayat dibaca kemudian masuk waktu subuh, ya. Kalau Ustadz Sikit tadi digerakkan dengan segot tasgir kubailil fajri, memakai segot tasgir, tidak qoblal fajri tapi kubailil fajri, sangat dekatnya waktu dengan fajar shadiq, sehingga ini bisa menjadi acuan kita, ya, sekitar 15 sampai 20 menit sebelum masuk waktu subuh. Mudah-mudahan jadi pencerahan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. El Kalam.